Negeri Semarang. Hai, saya Umi Rofati Zahro dari Prodi Pendidikan IPA Universitas Negeri Semarang. Hai, saya Irfatu Musnia dari Prodi Pendidikan IPA Angkatan 2012 Universitas Negeri Semarang. Kami akan mempersembahkan video pembelajaran mengenai pesawat sederhana. Selamat belajar! Iya, bimbinganku ini termasuk pesawat sederhana ya? Iya, bimbinganku termasuk pengumpi jenis pertama, Umi. Karena titik tumbuhnya berada di antara titik beban dan titik Apa sih, Umi? Kamu udah ngerjain tugas astronomi? Udah. Kayak tak kumpulin kemarin malah. Boleh pinjam stapler nggak? sebentar ya. Staples termasuk penguji jenis ketiga karena titik kuasanya berada di antara titik beban dengan titik. Kalau yang pengumpi jenis kedua itu titik bebannya berada di antara titik kuasa dan titik tumpu. Berarti titik bebannya yang di tengah. Ya, itu seperti pembuka tutup botol. Ya, itu benar nih. Katrol digunakan untuk mengangkat suatu beban. Ada 3 jenis katrol yang akan kita bahas, yakni katrol tetap, katrol bebas, dan katrol majemuk. Katrol adalah roda yang berputar pada porosnya. Katrol biasanya digunakan bersama-sama dengan mata rantai atau tali. Benda-benda berat dapat diangkat dengan menggunakan katrol. Katrol dapat mengubah arah gaya yang digunakan untuk menarik atau mengangkat benda. Katrol yang posisinya tidak berubah disebut katrol tetap. Contoh katrol tetap, katrol yang digunakan pada sumur timba. Dengan menarik ujung tali yang tidak terikat pada ember, maka ember akan terangkat. Gaya atau tenaga yang dibutuhkan sama dengan berat ember atau beban itu sendiri. Namun pekerjaan menjadi lebih mudah. Ada lagi katrol yang posisinya selalu berubah. Katrol jenis ini disebut katrol bebas. Katrol ditempatkan di atas tali dengan beban dikaitkan pada katrol. Salah satu ujung tali diikatkan pada tempat yang tetap.
ujung yang lain ditarik ke atas. Akibat tarikan itu, katrol dan beban naik atau terangkat. Gaya yang diperlukan pada katrol bebas untuk mengangkat beban lebih kecil daripada gaya yang diperlukan pada katrol tetap. Jenis katrol lainnya adalah katrol majemuk. Katrol majemuk merupakan gabungan antara katrol tetap dan katrol bebas yang dihubungkan dengan tali. Beban yang akan diangkat dikaitkan pada katrol bebas. Salah satu ujung tali diikatkan pada penopang katrol tetap. Ujung tali yang lain ditarik. Akibat tarikan itu, beban dan katrol bebas akan terangkat. Contohnya katrol yang digunakan di pelabuhan atau gudang. Kita akan belajar mengenai pesawat sederhana yang ketiga, yaitu bidang miring. Bidang miring merupakan salah satu jenis pesawat sederhana yang digunakan untuk memindahkan benda dengan lintasan yang miring. Dengan menggunakan bidang miring, benda yang berat dapat dipindahkan ke tempat yang lebih tinggi dengan mudah. Artinya, gaya yang kita keluarkan menjadi lebih kecil dibanding tidak menggunakan bidang miring. Semakin landai bidang miring, maka semakin ringan gaya yang harus kita keluarkan. Dalam kehidupan sehari-hari, prinsip kerja bidang miring diterapkan pada jalan pegunungan, lereng bukit, dan tangga. Misalnya, prinsip kerja bidang miring kita terapkan pada tangga. Semakin landai tangga yang kita lalui, maka semakin kecil gaya yang kita keluarkan, tetapi jarak tempuh kita akan semakin jauh. Namun, semakin curam tangga yang akan kita lalui, semakin besar gaya yang kita keluarkan, tetapi jarak tempuh kita semakin dekat. Artinya, jika kita ingin memperoleh keuntungan mekanis dari bidang miring sebesar-besarnya, maka sudut kemiringan bidang harus sekecil mungkin. Tentang pesawat sederhana yang keempat, yaitu roda berporos. Itu tadi video pembelajaran dari kami. Semoga bermanfaat.